Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena videonya cuma seperti ini ya. Di sini saya akan menjawab soal yang ada di materi nomor 1, yaitu metode semi average dan metode time series moment dari penjualan peramalan menghitung itu. Nah, yang pertama itu metode semi average. Nah, di sini kita membuat tabel tahun 2013 sampai 2020. Nah, sudah ada di soalnya ya. Yang penjualan Y 380 sampai 1600 itu 2020. Selanjutnya gimana cara menghitung semi total? Nah, semi total ini kita dibagi dulu menjadi dua kelompok. Nah, dua kelompok dari 2013 sampai 2016. Nah, kita hitung itu dari 380 ditambah 495 tambah 549 ditambah 817. Nah, hasilnya 2240. Nah, untuk menghitung semi average-nya 2240 dibagi 4 karena tadi 4 cuma 4 ya, sama dengan hasilnya 560. Nah, untuk yang di bawahnya juga sama seperti itu, 4. Nah, untuk mencari nilai X ini berhubung ini tidak ada nilai tengah, jadi langsung minus 3, minus 1, 135 dan sampai seterusnya apabila tabelnya panjang gitu. Nah, selanjutnya langsung A. Bagaimana cara rata-rata kelompok 1? A itu sama dengan 560. Nah, nilai A-nya itu. B. Nah, nilai B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N. Nah, rata-rata kelompok 2 ini 127.006,75 1.276,75 dikurangi 560 hasilnya 716,75. Nah, terus dibagi N. Bagi N itu 4 ya, 4 tahun bagi dua kelompok kan 4 jadi 4. Hasilnya 179,1875. Nah, maka Y sama dengan A plus BX atau tahun 2001 X itu sama dengan 13 karena 11, 13, 15 itu kan ya. Y sama dengan 560 plus 179,1875 dikali 13. Y sama dengan 560 ditambah 2392,4375. Nah, dari mana itu 2329? Dari 179 dikali 13. Nah, selanjutnya 560 ditambah 2329 ini sama dengan hasilnya 2889. Jadi, besaran penjualan pada tahun 2021 menggunakan metode semi average sebesar 2.889 unit ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode time series moment. Sini bikin tabel dulu seperti biasa tahun penjualan. Nah, tapi sini penjualannya dijumlahkan sampai 2020 itu jumlahnya 7.347. Nah, untuk 2021-nya itu kan belum diketahui ya. Jadi selanjutnya tahun X. Ini seperti X 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, semuanya 7 8. 2021 itu 8. Kita jumlahkan hasilnya 28. Nah, untuk XY ini dari penjualan Y dikali tahun X. Jadi sama dengan misalkan 380 dikali 0 sama dengan 0 gitu. Nah, untuk seterusnya sama seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini X kuadrat. Nah, X kuadrat ini tahun X. Jadi 0
kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Seperti itu dan sampai seterusnya ya. Terus dijumlahkan hasilnya seperti itu. Nah, untuk menghitungnya seperti ini, sigma Y sama dengan rumusnya ya. Sigma Y sama dengan A kali N plus B sigma X. Nah, sigma Y ini 7347 sama dengan adik N ini 8A plus 28B. Nah, untuk yang di bawahnya sama, sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Nah, ini 33.162 sama dengan 28A plus 140B. Untuk menghitungnya 7.347 sama dengan 8A plus 28B dikali sehingga jadi dikali 2 itu sehingga hasilnya 14.694 16,566B. 33.162 sama dengan 28A plus 140B. Nah, seperti sama ini. Nah, ini dikurangi ya. Jadi minus 18.468 sama dengan min 12A plus min 84B. Nah, kita hitung hasilnya itu 220. Lanjutnya 7.347 sama dengan 8A plus 28B. 7347 sama dengan 8A plus 28, yang B nya ini 220 dari hasil yang tadi. Jadi nah, langsung dikalikan saja 28 dikali 220, hasilnya berapa? Terus 187 ini dari mana? Dari 7347 dikurangi 8A. Jadi hasilnya A itu sama dengan 148. Selanjutnya maka Y sama dengan A plus BX untuk tahun 2021. X itu sama dengan 8. Sebenarnya sudah diketahui ya, di situ ada 8 di tabel. Nah, Y sama dengan 148 plus 220 dikali 8 sama dengan 1908. Nah, hasilnya besaran penjualan pada tahun 2021 menggunakan metode time series moment sebesar 1908 unit ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk penjelasannya. Terima kasih untuk perhatiannya.